Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan melanjutkan materi dari kelompok 5 yang berjudul Hukum Islam Terkait Keluarga. Kami di sini beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu Aprilia Renanti Renada dan yang kedua adalah saya sendiri, Kirana Andin Tabrani. Langsung saja materi pertama yang akan saya sampaikan. Apa itu keluarga? Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Keluarga adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang saling berhubungan dan memiliki ikatan emosional yang kuat serta berfungsi sebagai unit dasar di dalam masyarakat. Keluarga adalah orang-orang yang kita cintai dan memiliki hubungan keturunan. Keluarga juga tempat di mana kita merasa aman, bahagia, dan saling menyayangi. Selanjutnya, M. Quraish Shihab dalam bukunya M. Quraish Shihab ini dalam bukunya membumikan Al-Quran, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat. Mengatakan bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya. Kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tertentu. Keluarga dalam pendekatan Islam. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah baris utama yang menjadi fondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkup perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana cara untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari tindak kejahatan. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup. Hal ini tampak pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Dariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Al-Dariyat ayat 49. Adapun tujuan dari berkeluarga. Sarana pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam Islam, keinginan seksual itu biasa. Cara yang benar untuk memenuhinya adalah dengan menikah. Islam mengajarkan kita untuk menikmati hidup, tapi tetap sesuai aturan agama. Sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa. Melalui pernikahan, suami istri saling melengkapi, berbagi kasih sayang, dan membangun keluarga yang harmonis. Kebahagiaan rumah tangga dapat menjadi penyejuk hati setelah lelah bekerja. Dan 3. Kemuliaan keturunan. Memiliki anak adalah salah satu tujuan utama membangun keluarga. Anak membawa kebahagiaan dan kehangatan di dalam keluarga. Bayangkan, tawariang anak, momen mengasuh mereka, dan kebahagiaan melihat mereka tumbuh. Dengan memiliki anak, kita juga ikut serta melestarikan generasi manusia. 4. Sarana kesinambungan peradaban manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari Adam dan Hawa bersama melanjutkan keturunannya. Ini merupakan amanah suci yang diberikan kepada kita sebagai khalifah di bumi. Dengan memiliki anak, kita tidak hanya melanjutkan garis keturunan keluarga, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Al-Quran mengajarkan kita bahwa semua manusia berasal dari satu nenek moyang, sehingga kita harus saling menyayangi dan menghormati. Persatuan dan kesatuan di antara sesama manusia sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Melalui pernikahan, dalam kelahiran anak, kita ikut serta dalam rencana Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bumi dan generasi-generasi yang baik. Baiklah, selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga merasa dihargai. Meskipun ada perbedaan peran antara suami dan istri, prinsip kesetaraan
tetap akan ditekankan. Artinya, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama pentingnya. Selanjutnya ada Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan memenuhi hak-hak satu sama lain agar tercipta keluarga yang sakinah. Konsep ini fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi setiap keluarga, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai keharmonisan dan keseimbangan. Selanjutnya ada dalam keluarga Islam, suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi. Suami umumnya bertanggung jawab mencari nafkah, sementara istri mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Namun ini bukan berarti istri tidak boleh membantu dalam mencari nafkah. Keduanya adalah mitra sejajar dan bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jika suami mengalami kesulitan, istri dapat membantu, tetapi jika suami sudah mampu, ia harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan istri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Kirana Andin Tabrani. Yang terpenting adalah saling pengertian, kerjasama, dan saling menghormati antara suami dan istri. Intinya, Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah sebuah tim yang saling mendukung. Dan setiap anggota keluarga memiliki peran yang penting, dan dengan kerjasama, mereka dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Baiklah, selanjutnya ada hak suami yang menjadi kewajiban istri. Hak suami adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya yang untuk dipenuhi, kewajibannya melekat pada diri seorang istri. Juga harus dilaksanakan atau terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya, diantaranya ialah patuh dan memperlakukan suami dengan baik, memberikan ketentraman pada suami. Baiklah, selanjutnya ada A. Patuh dan memperlakukan suami dengan baik. Dalam Islam, seorang istri diwajibkan untuk patuh kepada suaminya, asalkan perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ketaatan seorang istri kepada suami akan membawa kedamaian dalam rumah tangga. Seorang istri yang salehah akan selalu berusaha menjadi istri yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta selalu berusaha menyenangkan hati suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Nisa ayat 4 yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Berikutnya yaitu B. Memberikan ketentraman bagi suami. Salah satu kewajiban istri dalam mencintai dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Hal ini merupakan bentuk timbal balik dari tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rasa kasih sayang di antara suami dan istri agar mereka merasa tentram dan bahagia. Jika ada masalah dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling introspeksi dan berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan sesuai ajaran Islam. Baiklah, selanjutnya ada 2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami. Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Di antara hak-hak istri yang menjadi kewajiban suaminya adalah nafkah, pemimpin dan melindungi keluarga, dan juga memperlakukan istri dengan baik, mendidik dan menjaga istri. Dan selanjutnya ada A. Suami sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Dalam Islam, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
Nafkah ini meliputi segala kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Besarnya nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat setempat. Al-Quran menekankan pentingnya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah yang layak, namun juga memberikan keringanan jika suami sedang mengalami kesulitan pada ekonomi. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menuntut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat Al-Alaq ayat 56. Baiklah, yang selanjutnya ada B. Pemimpin dan melindungi keluarga. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga. Suami bertanggung jawab atas kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami ini mencakup dan memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa suami akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu C. Memperlakukan istri dengan baik. Islam mengajarkan agar suami memperlakukan istri dengan baik dan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suami untuk menyakiti atau merugikan istrinya, baik secara fisik maupun mental. Seorang suami tidak boleh mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya, kecuali jika istri tersebut melakukan perbuatan yang sangat buruk. Suami harus bersikap lembut, penyayang, dan sabar terhadap istrinya. Perlakuan yang baik dari suami akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ayat Al-Quran ini membatalkan kebiasaan buruk di masa jahiliyah yang merugikan perempuan, seperti memaksa seseorang janda untuk menikahi dengan kerabat atau mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri. Selanjutnya ada D. Pendidikan dan pengajaran. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan agama kepada istrinya. Ini berarti suami harus membimbing istrinya dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan memahami hukum-hukum agama lainnya. Jika suami tidak mampu mengajarkan sendiri, ia wajib mencarikan guru agama atau membolehkan istrinya untuk belajar agama. Tujuannya adalah agar istri juga dapat memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Kewajiban suami untuk mengajarkan agama kepada istrinya ini sejalan dengan perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dengan demikian, keluarga akan menjadi benteng keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya kesimpulan. Konsep keluarga dalam Islam sangatlah indah. Keluarga bukan hanya sekadar ikatan biologis, tetapi juga merupakan sebuah komunitas kecil yang diikat oleh kasih sayang, saling menghormati, dan tujuan bersama untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.